Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Kemarin kita telah mempelajari materi tentang faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya kerjasama. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari materi tentang bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Seiring munculnya kebutuhan setiap negara yang beragam, maka menuntut suatu negara untuk berperan aktif melakukan kerjasama. Adapun bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN, diantaranya bentuk sosial, bentuk politik, bentuk budaya, dan bentuk pendidikan. Mari kita diskusikan satu persatu. Yang pertama, bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Salah satu contohnya, Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya menanggulangi pengangguran dengan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan peluang usaha bagi masyarakat dengan mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Selain itu, terdapat penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui ASEAN Games. Pada tahun 2018, ASEAN Games diselenggarakan di Indonesia. Selanjutnya, ada pertukaran budaya dan seni guna memelihara dan melestarikan warisan budaya. Yang kedua, bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Bidang politik dan keamanan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Sebagai contoh nyata kerjasama politik dan keamanan ialah Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. Hal ini menunjukkan komitmen serius dalam membangun komunitas politik dan keamanan ASEAN. Penyelesaian Laut Cina Selatan. Kemampuan ASEAN sebagai sebuah organisasi regional untuk berusaha memastikan penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan yang dilakukan melalui mekanisme diplomasi. Yang ketiga, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral dan multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing internasional. Contoh kerjasama dalam bidang pendidikan diantaranya penawaran beasiswa pendidikan melalui ASEAN Scholarship for Indonesia, yaitu beasiswa yang diberikan dari Singapura ke Indonesia. Pemberian beasiswa dari Singapura ke Indonesia tentunya tidak diberikan secara cuma-cuma. Pihak penyelenggara beasiswa mempunyai tujuan untuk menjalin hubungan baik dengan calon pimpinan Indonesia yang berasal dari lulusan Singapura. Nah, apakah ada tujuan lain menurut kalian? Silahkan isi pada kolom komentar di bawah ini. Selain itu, terdapat Olimpiade Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pertamina, yaitu Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Demikian bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Materi selanjutnya, kita akan mempelajari pengaruh kerjasama antar negara ASEAN. Jangan lupa tetap ikuti channel YouTube IPS Terpadu dan Geopolitik. Sampai jumpa.